Bokap gue lagi sakit keras. Ini permintaan terakhir dia. Romo pernah nggak ngomong sama kalian tentang yang namanya jinnya? Bokap gue itu lagi cari orang yang ada di foto ini. Halo semua, welcome to Movie Talk bersama aku Aringa Melati, yang pada video kali ini akan membahas 5 fakta menarik dari serial Gadis Kretek. Nah, baru-baru ini di tanggal 2 November 2023, rilis serial berjudul Gadis Kretek yang menjadi serial Indonesia pertama yang tayang di Netflix. Serial dengan total 5 episode ini sangat mencuri perhatian publik belakangan ini. Bahkan sampai ramai diperbincangkan di sosial media, terutama di TikTok. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita simak 5 fakta menarik dari serial Gadis Kretek berikut ini. Yang pertama, diadaptasi dari sebuah novel. Serial Gadis Kretek ini diadaptasi dari sebuah novel karya Ratih Kumala dan judul yang sama yang dirilis pada tahun 2012. Penulis kisah Gadis Kretek ini ternyata terinspirasi dengan kisah keluarganya yang pada era 60-an memiliki pabrik rokok kretek rumahan. Pada novel ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Dasia yang memiliki bakat meracik saus kretek. Namun pada masa itu perempuan masih dipandang sebelah mata. Dan juga adanya mitos yang mengatakan jika saus kretek yang diracik oleh perempuan, maka rokok kretek tersebut akan terasa asam dan juga tidak enak. Di sela-sela perjuangan Dasia untuk bisa meracik saus kretek tersebut, ia malah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Suraya ketika ia ikut ke pasar bersama bapaknya. Yang kedua, kisah romansa di era 60-an. Selain mengisahkan tentang sejarah rokok kretek di Indonesia, serial Gadis Kretek ini juga menceritakan kisah romansa antara Dasia dan juga Suraya, di mana kisah keduanya ini sangat berliku dan pada akhirnya harus terpisahkan dengan adanya kasus politik dan juga persaingan industri kretek pada era itu. Yang ketiga, lokasi syuting. Salah satu hal yang menarik dari serial Gadis Kretek ini yaitu lokasi syutingnya. Serial ini menggunakan lebih dari 100 lebih set tempat syuting untuk zaman yang berbeda-beda, yaitu di era 60-an dan juga di tahun 2001. Tak hanya itu, Museum Kretek Kudus yang merupakan satu-satunya museum rokok di Indonesia juga turut menjadi lokasi syuting, seperti pada scene seketika Lebas dan Arum pertama kali bertemu. Beberapa tempat syuting lainnya seperti di Pos Sembako Desa Medan di Klaten, Pasar Kayu Muntilan, ex rumah residen Kedu di Magelang, Stasiun Tuntang, dan juga beberapa tempat lainnya yang tak kalah menarik. Yang keempat, pemilihan pemeran. Serial Gadis Kretek ini diperankan oleh aktor dan aktris ternama di Indonesia, seperti Dian Sastrowardoyo yang memerankan tokoh Dasia, yang mana ia memiliki akting dan chemistry yang memukau ketika disandingkan dengan Aryo Bayu yang memerankan tokoh Suraya. Tak hanya itu, ada Putri Marino yang memerankan tokoh Arum yang merupakan seorang anak dari Dasia dan juga Seno Aji yang diperankan oleh Ibnu Jamil. Kemudian ada Arya Saloka yang memerankan tokoh Lebas yang merupakan anak dari Suraya dan juga Purwanti yang diperankan oleh Sheila Dara. Pemilihan pemeran dalam serial Gadis Kretek ini memang sangat bagus dan sangat sesuai. Antara pemeran orang tua dan juga anaknya bisa dibilang mirip. Seperti contohnya pada Arya Saloka dan juga Aryo Bayu. Contoh lain juga dalam Rukayah Muda dan juga Rukayah Tua. Pemerannya memiliki wajah yang hampir sama. Dan untuk secara keseluruhan, para pemeran dalam serial Gadis Kretek ini memiliki akting dan juga chemistry yang memukau antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, lagu tema yang dibawakan oleh Nadine Hamizah. Lagu berjudul Kala Sang Surya Tenggelam yang dinyanyikan oleh Nadine Hamizah sebagai salah satu soundtrack dalam serial Gadis Kretek ini pada awalnya dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Chrisye yang rilis di tahun 1978. Lagu ini dipilih karena memiliki nuansa puitis, magis, dan juga kelam.
Lagu ini juga mewakili serial Gadis Kretek ini yang menceritakan bagaimana dua karakter utama menghadapi banyak situasi yang mempengaruhi kisah mereka seperti situasi politik dan juga persaingan bisnis. Jadi itulah 5 fakta menarik dari serial Gadis Kretek. Serial ini sangat direkomendasikan buat kalian karena memang sebagus itu. Dari segi cerita, sinematografi, latar tempat, akting pemeran, dan juga memiliki banyak sekali pesan dan juga amanat. Untuk serial Gadis Kretek ini aku kasih rating 10 dari 10 karena memang bagus banget. Dan kalian harus nonton guys, ini beneran bagus. Dan kalian bisa nonton serial ini di Netflix. So, sampai di sini dulu movie talk kali ini. Sampai jumpa di movie talk berikutnya. Bye!